Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'd. Tak ada kata terindah yang kita ucapkan pagi hari ini kecuali sama-sama kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita selaku umatnya semoga mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah kelak. Mari sama-sama kita ucapkan selawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, segenap jajaran DKM Masjid Silaturahim yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku santri yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, semoga senantiasa mendapat keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan sama-sama berbicara tentang tata cara pemuliaan jenazah. Mungkin materinya agak sedikit serem. Mungkin materinya ada yang beranggap seolah-olah tak terlalu penting. Dan kalau ditanya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, ada nggak yang cita-citanya nanti kalau sudah besar santri menjadi pemulia jenazah? Rasa-rasa nggak ada. Tetapi ini adalah ajaran agama kita bahwa setiap kita minimal satu keluarga, satu pemulia jenazah. Minimal mampu mengurus keluarga sendiri kalau ia tak mau mengurus jenazah orang lain. Ada satu kisah yang tercatat dalam sejarah perubahan besar dari mengurus jenazah. Kisah ini terjadi di Turki ketika khilafah Turki Utsmani runtuh, lalu berubahlah negara Turki menjadi sekuler. Azan dirubah dari bahasa Arab menjadi bahasa Turki. Coba kalau di Indonesia itu, kita di Masjid Silaturahim azan Allahu Akbar dirubah menjadi bahasa Indonesia. Apa jadinya? Tetapi karena peraturan negara, mau tidak mau, rela tidak rela, maka setiap masjid di Turki mengumandangkan azan menggunakan bahasa Turki. Halaqah untuk belajar Al-Qur'anul Karim terlarang. Maka ketika itu mereka sembunyi-sembunyi untuk belajar Al-Quran Al-Karim. Singkat cerita, banyak yang meninggal orang tua yang sepuh. Maka keinginan masyarakatnya adalah mereka dimakamkan secara Islam. Banyak yang meninggal sehingga satu catatan sejarah mencatat karena mereka mulai menjauhi Islam, maka tak ada yang mampu mengurus jenazah. Bagaimana tata caranya sesuai ajaran Islam? Maka ada tuntutan besar dari masyarakat. Kalau azan sudah dirubah, belajar Al-Quran sudah tak diperbolehkan, sekolah-sekolah agama ditutup, maka permintaannya cuma satu: tolong tetap ajarkan di Turki bagaimana ilmu memandikan, mengkafankan dan menguburkan jenazah, itu saja.
Jadi permintaannya khusus diajarkan ilmu yang berkaitan dengan pemuliaan jenazah. Maka singkat cerita terbentuklah satu lembaga khusus yang menangani ini yang bernama Dar Ilmu Imam Wal Khatib. Salah satu alumninya adalah Presiden Turki sekarang. Dari ilmu yang diajarkan khusus pemuliaan jenazah berubah lambat laun sedikit demi sedikit mengajarkan kembali ilmu-ilmu keislaman. Dimulai tonggak sejarahnya dari mengajarkan tata cara pemuliaan jenazah. Itu yang sama-sama akan kita bicarakan pada kesempatan pagi hari ini. Dari DKM Masjid Silaturahim ada 2 season yang ingin kita terapkan. Yang pertama yaitu materi. Mungkin kita materi sampai waktu syuruk. Selesai waktu syuruk kita sholat sunnah syuruk 2 rakaat. Selesai itu informasinya ada apa? Nasi uduk gitu. Sarapan lah. Ada sarapan. Selesai sarapan. Berapa durasi sarapan, Pak Teddy? Syuruk sama sarapan 30 menit. Selesai itu kita langsung masuk materi praktek. Selesai materi praktek diajarkan, nanti ada santri atau jamaah yang maju ke depan praktek bagaimana membungkus atau mengkafani jenazah, minimal sampai mampu memandikan dan mengkafani jenazah. Ahibati fillah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izin ta'aruf. Kami dari tim MPJI. MPJI itu Majelis Pemulia Jenazah Indonesia. Majelis Pemulia Jenazah Indonesia. Beberapa bulan yang lalu kita sudah pernah mengadakan pelatihan di masjid yang kita cintai ini, di Masjid Silaturahim. Tapi sekarang lebih khusus kita akan membahas tentang tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Salah satu persyaratan dakwah sekarang di Indonesia harus memiliki ini. Jadi kami dari Majelis Pemulia Jenazah Indonesia telah mengikuti standarisasi dai MUI. Ini sebagai persyaratan saja agar jelas. MPJI, Majelis Pemulia Jenazah Indonesia. Ada yang bertanya, kenapa bahasanya pemulia? Umumnya yang kita gunakan adalah amil. Amil biasa di desa itu merangkap sebagai amil zakat, amil menikahkan, juga amil kematian. Tetapi di organisasi kita lebih kita khususkan bahasanya kita rubah menjadi pemulia. Jadi pemulia khusus bergerak di satu bidang, yaitu memuliakan jenazah. Kami sudah keliling-keliling, alhamdulillah, dengan terbentuknya Majelis Pemulia Jenazah Indonesia. Kita sudah keliling ke Madura mengadakan pelatihan dengan berbagai macam variasi mengurus jenazah di Madura. Kita juga mengadakan pelatihan di Sumatera, Lampung, Palembang dan Bengkulu. Itu pun beragam bagaimana cara memuliakan jenazah. Kita mengadakan pelatihan juga di Bali. Bahkan ada salah satu tokoh Bali yang beragama Hindu, itu ada keinginan khusus bagaimana mereka memuliakan jenazah orang saudara-saudara mereka dari agama Hindu. Tata caranya mengikuti cara mengkafani jenazah secara Muslim. Itu sudah dalam proses. Ini foto pembimbing kami di Majelis Pemulia Jenazah Indonesia. Yang pertama Ustadz Fadlan Garamatan, yang kedua Habib Abdurrahman Al-Habsyi,
Yang ketiga, pembimbing kita adalah Ustadz Lukman Al-Hakim, Kapal Munzalan, Pontianak. Jadi secara materi kita diawasi oleh 3 guru-guru di Majelis Pemulia Jenazah Indonesia. Kami bertindak sebagai tim trainer untuk pelatihan manajemen kematian. Sehingga dari situ terbentuklah buku yang kami beri judul Mari Belajar Memuliakan Jenazah. Buku ini telah kami laporkan secara sounding yang pertama ke TGB, Tuan Guru Bajang, karena ketua besar kami dalam organisasi alumni Timur Tengah OIAA, telah kami sounding ke beliau dan responnya alhamdulillah positif, sehingga dari alumni Mesir kami mendapat julukan khusus yaitu pakar kain kapan. Jadi untuk pakar kain kapan di alumni Mesir, kamilah dari tim MPJI. Sudah kami sounding juga ke Gubernur DKI. Lalu setelah kita sounding ke Prof. Adi Warman Karim, karena salah satu konten beliau juga mengenai pemuliaan jenazah. Telah kita sounding juga ke Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, Ketua MUI, dan ke kawan saya Ustadz Abdul Somad pun telah kita sounding. Artinya apa? Coba kita secara sosialisasi sudah tingkat nasional, dan bukunya pun coba kita minta masukan, kita minta arahan, bimbingan, kritik dan saran perbaikan dalam buku yang telah diterbitkan oleh Majelis Pemulia Jenazah Indonesia. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara kematian, maka saya teringat tadi ketika sampai ke Masjid Silaturahim, saya langsung bertanya kepada Pak Teddy, karena kemarin salah satu pembina pendiri Pak Teddy, Bapak Imam Zaki, Allah yarham, telah meninggal dunia di Surabaya. Maha mohon keikhlasan doanya dari jamaah sekalian, semoga amal ibadah Bapak Haji Imam Zaki diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala khilaf, salah dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hidup, semuanya pasti berkeinginan hidupnya senang. Semua pasti berkeinginan hidupnya bahagia. Kalau bisa rumahnya megah, ia akan kejar membuat rumah yang megah. Kalau bisa kendaraannya kendaraan yang istimewa. Kalau bisa tamannya, dia punya taman yang menawan. Itulah keinginan kita hidup. Tetapi apakah ada kepikiran kita bagaimana mati kita? Bagaimana kondisi ketika kita meninggalkan alam dunia ini? Apakah ketika kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan kebaikan, atau kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan keburukan? Itu pun tergantung apa yang kita lakukan dalam perjalanan kehidupan ini. Maka cita-cita kita, kalau tadi imam kita, lupa saya nama imam kita, ketika ia membacakan ayat suci Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim,
lalu datang malaikat Israil, ditarik nyawanya. Kira-kira mau apa tidak? Mana Pak Imam? Sedang menjadi imam, meninggal. Kira-kira cakep nggak kalau meninggal seperti itu? Atau ada yang sedang azan, Allahu Akbar, tiba-tiba meninggal. Jamaah sekitar masjid bingung, kok azan cuma Allahu Akbar, berhenti. Ternyata ia telah merenggang nyawa, tergelepak. Itu mati yang cakep. Kalau perlu divideokan, jadi viral. Masjid Jami Silaturahim, muazinnya meninggal dalam kondisi mengumandangkan azan. Oh, itu cakep. Apa cita-cita kita meninggal? Itu pun butuh perencanaan. Maka salah satu doa yang selalu kita mohonkan kepada Allah, apa doanya? Ketika kita meninggal dunia, berada dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah itu posisi sedang apa? Sedang sholat, sedang berbuat baik. Itu adalah salah satu posisi husnul khotimah. Kalau meninggal dalam keburukan, maaf cakap, ia sedang banting kartu, kiu, flak, lalu malaikat Israil dan selesai. Ketika dia sedang cekek botol minuman keras maksudnya, lalu dia dicekek juga oleh malaikat maut, selesai. Maka matinya mati yang buruk dalam cerita. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna, ya Allah kami mohon husnul khatimah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mati pun kita ingin berada dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu salah satu peristiwa besar kematian orang-orang beriman dan kematian makhluk-makhluk Allah, kita kenal ada istilah yang namanya sakaratul maut. Maka kita diajarkan dalam doa yang selalu kita panjatkan agar kita diselamatkan dunia dan akhirat. Salah satunya diselamatkan dalam peristiwa sakaratul maut. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizki, lalu wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, beri kami kesempatan taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Ya Allah, beri kami rahmatmu ketika dalam kondisi kematian. Wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, berikan kepada kami ampunanmu setelah kematian. Lalu Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan. Ya Allah, berikan kasih sayangmu. Ya Allah, turunkan pertolonganmu ketika kami dalam kondisi sakaratul maut. Dalam satu riwayat hadis Ahmad dan hadis riwayat Abu Daud dalam kitab sunnahnya, apa yang paling ringan kondisi dalam sakaratul maut? Ada duri tajam, ada kawat tajam dimasukkan ke dalam perut kita, lalu ditarik sekuat-kuatnya sehingga apa yang berada dalam perut tertarik keluar. Itulah salah satu rasanya sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Jangan sekali-kali kau menduga urusan selesai ketika napas telah sampai kepada at-taraqi, tenggorokan, ditarik
nyawa kita, ditarik ruh kita dari kedua kaki, lalu melewati betis, melewati paha, melewati perut, melewati dada, lalu sampai at-taraqi, sampai ke tenggorokan. Wa qila man raq, dikatakan dalam kondisi seperti itu, siapa yang dapat menyembuhkan? Kau punya dokter, panggil doktermu tercanggih. Kau punya dukun, kalau dukun tidak boleh lah disebut. Kau punya siapa yang dapat kau rasa bisa menyembuhkan ketika nyawa sampai tenggorokan? Wa zanna annahu al-firaq. Disinilah satu keyakinan kita, ternyata kita akan berpisah jasad daripada ruh, kita akan berpisah meninggalkan dunia ini dan bertautan betis kiri dan betis kanan. Apa? Ketika nyawa meregang, menahan rasa sakit yang luar biasa dalam kondisi sakaratul maut, betis kiri dan kanan kita itu umumnya peristiwa itu akan bertautan rasa menahan peristiwa sakaratul maut. Dan keyakinan kita ila rabbika yauma idinil masad, bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa alaihissalam salah satu mukjizatnya adalah menghidupkan yang sudah meninggal dunia. Ada tercatat dalam sejarah Nabi Isa menghidupkan Syam bin Nun, 2000 tahun telah meninggal. Lalu ditanyakan oleh Nabi Isa, apa yang kau rasakan sampai saat ini hai Syam bin Nun? Lalu jawab Syam bin Nun, yang aku rasakan sampai saat ini adalah masih terasanya peristiwa sakaratul maut. Nabi Idris alaihissalam berdialog dengan malaikat Israil. Lalu ditanya oleh malaikat Israil, ya Idris, apa yang kau rasakan ketika sakaratul maut? Jawab Nabi Idris, aku seperti hewan yang dikuliti hidup-hidup, itu sakaratul maut. Lalu kata malaikat Israil, aku ketika itu, ya Nabi Allah Idris, mencabut nyawamu dengan penuh kasih sayang dan perlahan. Perlahannya aja seperti itu, apalagi kalau malaikat Israilnya ketika kesel main tarik aja nyawa. Wallahu a'lam. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kondisi keluarga kita berada dalam sakaratul maut, salah satu ajaran agama kita adalah laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang dalam kondisi sakaratul maut dengan mengucapkan la ilaha illallah. Datangi yang dalam kondisi sakit, sudah parah dan sudah ada tanda-tanda sakaratul maut, lalu bisikanlah di telinga sebelah kanannya, ayah, ucapkan la ilaha illallah. Itu kalimat talqin. Atau ada yang kakaknya dalam kondisi sakaratul maut, kakakku ucapkan la ilaha illallah dari posisi sebelah kanan. Ketika sudah selesai, tak ada kata-kata yang keluar dari yang kita bimbing talqin, selesailah talqin, walau cuma satu kali. Tetapi ketika itu dia berucap minum, maka bertanda ingin minum, silahkan diambilkan air. Kalau dia mengucapkan tanah gitu, berarti ada sertifikat tanah yang belum diserahkan ke kita anak-anaknya. Artinya apa? Bimbing kembali posisi sebelah telinga sebelah kanannya, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita doakan semoga kematiannya berada dalam husnul khatimah. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah azza wa jalla. Setiap kita diharapkan ketika terjadi peristiwa kematian tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diajarkan salah satu doa menjelang sakaratul maut, apa yang dibaca oleh kita, Allahumma gfirli warhamni
wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Itu yang kita baca agar proses sakaratul maut berada dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah dinyatakan meninggal, jadi meninggal itu ada dua, ada meninggal secara pemahaman kita, ada meninggal secara ilmu kedokteran. Mungkin kalau ada Pak Dokter itu yang lebih kompeten menerangkan. Apa artinya kalau tanda di kita, denyut di leher tidak ada, detak jantung sudah tidak ada, denyut nadi di tangan tidak ada, napas sudah tidak ada, itu tanda kita. Tetapi salah satu peraturannya adalah harus ada pemeriksaan di dokter, harus ada pemeriksaan di puskesmas, apakah sudah benar-benar meninggal dunia. Kalau sudah dinyatakan benar-benar meninggal dunia, maka kalimat yang pertama kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu pejamkan kedua matanya, tutup. Karena orang yang meninggal dunia umumnya mulutnya akan menganga, matanya akan terbelalak. Mulutnya menganga karena ruh, menurut sebagian pendapat keluar dari mulutnya. Matanya menganga karena mata mengikuti kemana keluar ruhnya ruh. Lalu tutup, pejamkan matanya, katupkan mulutnya, kendurkan urat-uratnya. Kalau ada yang meninggal ketika dia selfie, selfie seperti tangannya kaku, maka ketika meninggal dunia harus diluruskan agar nanti ketika dimakamkan tidak sulit. Luruskan posisi badannya, lepaskan pakaian dan segala yang menempel pada tubuh orang yang meninggal dunia. Dia pakai peci-pecinya lepas, pakai kacamatanya dibuka. Kalau perempuan pakai antingnya dilepas. Kalau ada yang pakai gigi emas 1 kilo, itu dilepas. Karena bisa menjadi harta waris. Bajunya dilepas, kaosnya dilepas. Semua yang menempel di tubuh dilepas, kecuali yang tak mampu dilepas. Itu tidak menjadi masalah. Ada pendapat sedekapkan kedua tangannya. Ada juga pendapat yang lain, biasa saja luruskan tangannya. Silahkan mau sedekapkan boleh, mau tetap lurus pun tidak jadi masalah. Lalu tutup seluruh tubuhnya dengan kain yang bersih. Biasanya kita menggunakan kain jarik atau kain ihramnya, dipersilahkan. Tempatkan di tempat yang layak. Maka ada dipan atau ada kasur yang kita taruh di ruang tengah, itu tempat untuk meletakkan jenazah. Lalu taburkan sekitarnya, biasanya ditaburkan kopi, biasanya ditaburkan kapur barus. Kalau yang meninggalnya normal, mungkin baunya tak begitu terasa. Tetapi ketika dia membawa penyakit tertentu, itu jenazah yang sudah meninggal aromanya langsung tercium. Maka untuk menghindari bau yang menyengat, ditaburkan kopi dan kapur barus. Ada satu hal yang harus diingat pula ketika ada keluarga kita meninggal dunia, perhatikan apakah ia meninggalkan hutang piutang. Kalau hari itu segera bisa diurus. Kalau belum selesai pemakaman jenazah, segera diselesaikan. Menghubungi Pak RT, Pak RW, pihak pengelola makam. Ini doanya ketika meninggal dunia, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minhu. Istirja sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'anul Karim, wa basyiril ladzina amanu alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa basyiris sabirin. Istirja. Apa doa ketika menutup mata? Kadang matanya agak sulit tertutup. Maka ada doa yang diajarkan, hadis riwayat Muslim juz kedua hadis nomor 634.
Allahumma gfir li, sebutkan namanya, Allahumma gfir li Muhammad bin Isa warfa' darajatahu fil mahdiyin, cukup. Atau kalau susah juga Allahumma gfir li Muhammad bin Isa. Kalau mau panjang doanya, wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya di kedokteran itu kalau mulutnya sulit terkatup maka akan diikat. Maka tutup kedua matanya, katupkan mulutnya. Tetap berada dalam kesabaran menghadapi musibah. Ini yang diajarkan agama kita, apapun musibahnya, apapun keadaannya, dia tidak membuat rasa hati kecewa yang berlebihan, tidak membuat rasa jiwa ini menjadi stres yang berlebihan, tetap berada dalam ketenangan. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meratapi kematian, melarang meratapi jenazah atau mayit berada dalam kelebihan. Laisa minna min darabal khududu wa syaqqal juyub wa da'a bi da'watil jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami, kata baginda Rasul, ketika ada yang meninggal dunia ia menampar-nampar pipinya, ia merobek-robek pakaiannya, ia merusak rambutnya. Ini adalah perbuatan kaum jahiliyah. Kalau menangis silahkan. Kalau menangis ketika ayah meninggal dunia wajar. Menangis ketika istri meninggal dunia wajar. Maka menangislah, sehingga ada khurafat yang sering kami ketemukan. Ketika ada ayahnya meninggal dunia, nanti peristiwa terakhir anaknya yang perempuan ingin mencium, anaknya laki-laki ingin mencium, adiknya ingin mencium, istrinya ingin mencium. Lalu ada yang bilang, jangan, awas air matanya, jangan sampai menyentuh jenazah, nanti dia disiksa. Ini perlu diluruskan, bahwa air mata, biarkan air mata. Air mata kita menyentuh jenazah tidak ada soal. Air mata kita membasahi pipi jenazah bukan satu masalah besar. Jadi tidak ada istilahnya air mata kita itu sebab disiksanya jenazah. Jadi dalam kondisi menangis silahkan menangis, tidak apa-apa air mata kita menyentuh jenazah. Lalu pertanyaannya sekarang, kalau di depan kita ada jenazah, kira-kira apa rasanya? Di depan kita ada jenazah. Biasanya kita bilang apa? Ada yang ketika melihat jenazah itu takut. Di sini siapa yang takut sama jenazah? Takut atau enggak? Ada yang bilang ketika lihat jenazah cuek aja. Bukan jenazah keluarga saya, ya aja sudah ada yang urus. Ada yang cuek aja. Ada yang ketika jenazah dibilang, Pak, jenazahnya serem, maka takut ketika diminta tolong untuk memandikan jenazah. Ada yang bilang jijik. Ini hanya pernah kejadian. Jadi ketika tim kami bertugas di salah satu tempat, SOP kami itu, kalau yang meninggal ayah, maka siapa saja yang berhak memandikan, panggil istrinya, panggil anaknya yang laki-laki, kumpul. Kita akan sama-sama mengurus jenazah ayah Anda. Kata salah satu anak laki-laki, Ustaz, saya gigi. Seandainya kita sebagai orang tua, lalu anak kita bilang, nanti anak bilang, semoga tidak, bilang, Ustaz, saya gigi memandikan ayah saya. Kira-kira apa rasa kita sebagai orang tua? Dan itu kejadian bahwa ada anak yang gigi memandikan orang tuanya. Mungkin belum ikut pelatihan jenazah.
Semoga di antara kita tidak. Ada juga yang bilang horor, serem, menakutkan. Kenapa? Karena kita sudah terbawa mimpinya. Jadi kalau saya tanya jemaah masjid silaturahim, kalau ada yang meninggal suster, nah itu nanti jadi apa? Ya kan udah ketahuan. Umumnya dia akan menjadi suster ngesot. Kalau ada yang meninggal, ibu sedang melahirkan dia meninggal, nanti akan jadi apa? Nah, nanti dia lahirkan di alam kubur. Kalau ada yang meninggal, wanita cantik di atas jembatan, nah itu jadi apa? Nah, jadi si manis jembatan kalau jadi ini masih berani. Ada juga nanti kalau meninggal jadinya kuntilanak, kuntilanak. Ada yang meninggal dia menjadinya, wah ini sangat keren. Jadi pocong, apa artinya? Efek kita itu mengurus jenazah nanti jadi hantu. Ini sering saya tanya, kalau bapak, kalau ibu, adik-adikku sekalian datang petugas pemulia jenazah lalu bilang, nah bapakmu nanti menjadi hantu, kira-kira kita apa perasaan? Dibilang ibu, nanti saya urus jenazahnya bapak ini menjadi hantu yang akan gentayangan, hantu blau dan teman-teman. Kira-kira ikhlas nggak gitu? Keluar. Nah, ini adalah yang dibangun media, dibangun sinetron. Jenazah akan jadi kuntilanak, akan jadi genderuwo, akan naudzubillah. Dalam ajaran agama kita itu tidak ada. Apa artinya? Setiap kita berlomba-lomba untuk memuliakan jenazah. Dan ini bukan hanya sekedar di kita. Kalau kita pernah ke Mesir, salah satu hantu yang terkenal di Mesir adalah mumi. Nggak ada pocong. Saya di Mesir 5 tahun belum pernah lihat hantu pocong, belum pernah ketemu hantu kuntilanak. Bisa nggak ada? Misalnya terkenalnya mumi itu pun kita nggak ya, karena orang-orang susah yang di Mesir itu mereka tinggalnya di atas kuburan. Mereka tinggalnya di atas kuburan, jadi bentuk kuburannya, mau saya contohkan, bentuk kuburannya satu ruangan 10 dikali 10 lalu digali tanah, dibuat pagar, atasnya digali, lalu dibuat satu pintu dari atas untuk turun ke bawah. Mereka dikubur tidak. Jadi yang sudah meninggal dunia di bawah di pagarnya itu, kalau kita bahasakan, ditaruh jenazahnya, diletakkan satu lipat, 2 lipat, 3 lipat. Jadi kalau kita menguburkan jenazah di kubur, kita akan melihat jenazah yang sudah puluhan tahun lalu dikubur. Bau? Tidak, karena ada ramuan tertentu untuk tidak menjadi bau. Kalau kita kan satu lubang ya satu jenazah. Kalau tanah Mesir itu satu lubang 3 jenazah. Dan di atas kuburan itu orang-orang yang dalam kondisi ekonomi sulit, mereka tinggalnya di atas kuburan. Itu hal yang biasa. Kalau kita dari kampus Al-Azhar, dari Mesir mau kuliah masih melewati daerah pemakaman, itulah orang-orang yang dalam kondisi sulit tinggal di atas kuburan. Lalu kalau Amerika Dracula setan, maka setan Amerika pocong itu ada di Cina, vampir, ada di Jepang, ini Rocky, macam-macam namanya. Ada di Korea, itu nama Kumino. Jangan sampai di sini ada yang namanya Kumino. Nah, itu setan di Korea. Ada di Thailand nama setannya adalah Prank. Itu nama setan Thailand. Jadi semua mempunyai nama-nama tersendiri. Lalu apa yang harus kita kejar ketika mengurus jenazah? Yang pertama, kalau saya tanya jamaah di sini, apa pahala memandikan jenazah? Ada tahu? Apa pahala memandikan jenazah? 2. Apa pahala mengkafankan jenazah? Apa pahala mensolatkan
jenazah, apa pahala mengantarkan ke makam. Bahkan ada juga pahala orang yang menggali kubur. Pahala memandikan jenazah. Man ghassala musliman, ini hadis. Man ghassala musliman fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marrah. Orang yang memandikan jenazah keluarganya, jenazah orang lain, jenazah siapapun, ketika dia mandikan, ghafarallahu lahu arba'ina marrah, dia mendapat 40 ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, ghafarallahu lahu arba'ina kabiratan, Allah akan mengampuni 40 dosa besar. Yang ketiga, riwayat yang lain, yaumil waladat subuh, dia diampuni dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi yang kita cari bukan menjadi suster besoknya, yang kita nilai bukan menjadi hantunya, tetapi apa pahala besar yang Allah jadikan orang yang memandikan jenazah. Apalagi jenazah ayahnya sendiri. Dari kecil dia begitu sayang kepada kita, dia mandikan kita. Kita buang kotoran, dia bersihkan kotoran kita. Tak terbilang berapa kali dia memandikan tubuh kita ini. Maka di akhir hayatnya, terakhir kita menyentuh kulitnya dalam proses memandikan jenazahnya. Terakhir kita menatap wajahnya dalam proses kita memandikan jenazahnya. Apa artinya? Ini adalah perhatian terakhir dalam konteks keduniaan. Lalu apa pahala mengkafankan jenazah? Hadisnya masih benar. Wa man kafana kasahullahu yawmal qiyamati min sundusin wa istabraqil jannah. Dan barang siapa yang mengkafani jenazah, ia mengkafani jenazah, apa pahala yang diberikan? Ia akan mendapat sundus, pakaian sutra tipis, istabraq, pakaian sutra tebal. Jadi orang yang memandikan jenazah, dia akan mendapatkan pakaian sutra tipis dan sutra tebal nanti pada hari kiamat, ketika semua kita tak berbusana, tapi orang-orang yang beruntung pernah berkafan jenazah. Kalau jamaah masjid silaturahim sampai nanti ada yang tidak punya pakaian sutra tipis, ada panggil di depan. Jadi sudah banyak pakaian sutra tipis sutra tebal. Ya dekat-dekat tangan beliau minta jasa pakaian. Lalu apa pahala mensolatkan jenazah? Orang yang mensolatkan jenazah maka dia mendapat pahala 1 kilo. Lalu ditanya, apa itu 1 kilo ya Rasulullah? 1 kilo adalah seperti gunung Uhud. Apa itu gunung Uhud? Kita yang pernah pergi ke Madinah Al-Munawwarah biasanya, ini panjangnya. Gunung Uhud, lihat dari sini sampai ke ujung sini. Ini panjangnya gunung Uhud, panjang 7 kilometer. Tingginya yang paling tinggi 1050 meter. Biasanya kalau kita umroh, kita berpose lagi. Ada yang namanya Bukit Uhud. Kita foto di belakang Uhud. Orang yang mensolatkan jenazah mendapat pahala sebesar gunung Uhud. Maka SOP di kita MPJI, kalau sudah dinyatakan meninggal, keluarganya rapi-rapi, mandikan, kafankan, selesai. Lalu ketika ada yang datang tetangganya, ada yang datang keluarganya dari jauh, datangnya itu bukan sekedar duduk selesai. Ketika datang, minta tolong dulu, lalu selesai berwudu masuk ke ruangan tempat jenazah, mensolatkan jenazah. Datang 1 orang, dia langsung sholat jenazah. Datang 3 orang, 1 jadi imam, 2 jadi makmum. Datang 5 orang, 1 jadi imam, 4 jadi makmum, 2. Jadi ketika kita datangnya, apa bahasa kita? Nyelawat. Di sini sama, nyelawat. Nyelawatnya itu langsung prosesnya.
kita mensolatkan jenazah. Kadang waktu kita akan berangkat kerja, akan keluar kota, tak sempat untuk menyolatkan ke masjid, maka kalau jenazahnya sudah rapi dimandikan dan dikafankan, langsung jamaah yang datang mensolatkan jenazah. Ini pahala yang mensolatkan 40 orang, pahala yang mensolatkan 100 orang, bahkan pahala yang mensolatkan itu cuma 3 baris. Semua ada nilai-nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa pahala mengantarkan jenazah? Orang yang mengantarkan jenazah pahalanya falahu qiratun. Ia sholat jenazah lalu mengantarkan jenazah, maka baginya 2 qirat. Tadi 1 qirat sebesar gunung Uhud. Kalau kita mengantarkan juga ke pemakaman, kita mendapat lagi 1 qirat, berarti kita mendapat 2. Man tabi'a jenazah falahu qiratun minal ajr. Orang yang ikut mengantarkan jenazah ke kuburan, maka ia mendapat 1 qirat. Berarti kita mendapat qiratun, 2 qirat mensolatkan dan mengantarkan jenazah. Bukan hanya itu, ada orang yang sering dilupakan. Apa sih pahala? Orang yang ikut menggali kubur. Orang yang menggali kubur, hadisnya masih berlanjut. Wa man hafaralah fa ajarahu ajra alaihi ka ajri maskanin askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah. Orang yang menggali kubur itu seumpama orang yang membuat satu rumah, lalu satu rumah itu ia sodakohkan kepada saudaranya sampai hari kiamat. Itu pahala orang yang menggali kubur. Tetapi selesai pelatihan ini, semuanya jangan udah kita bagian orang yang gali kubur aja, nggak usah memandikan, nggak usah mengkafan. Pahalanya lebih besar buat satu rumah disodakohkan sampai hari kiamat. Nggak juga, ada tugas masing-masing. Alhamdulillah, inilah yang harus kita pahami. Pertama, nilai-nilai pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang memuliakan jenazah. Maka kewajiban kita kepada jenazah ada 4. Saya ulangi, kewajiban kita kepada jenazah ada 4. Pertama, memandikan. Kedua, mengkafankan. Ketiga, mensolatkan. Keempat, menguburkan. Ada berapa kewajiban kita yang hidup kepada yang meninggal? Ada 4. Pertama, memandikan. Kedua, mengkafankan. Ketiga, mensolatkan. Keempat, menguburkan. Nanti kita akan praktek bagaimana cara memandikan jenazah. Ini prakteknya praktek basah apa praktek kering? Tadi? Oh, kering ya. Kalau kering kita masih berada di dalam masjid. Mungkin ada peralatan jenazah, kita bisa juga praktek basah. Ada santri yang belum mandi nih, kita mandikan langsung pagi-pagi. Setelah memandikan, kita mengafankan. Tetapi sebelum proses yang pertama memandikan, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah proses mengkafani jenazah. Jadi kita buat dulu kain kafannya, kain kafan sudah rapi, baru kita memandikan jenazah. Umumnya seperti itu. Berapa ukuran kain kafan untuk laki-laki? Laki-laki umumnya 10 meter. Karena kain kafan laki-laki dibutuhkan 3 lembar. Untuk kain kafan perempuan umumnya 15 meter. Karena kain kafan untuk perempuan yang dibutuhkan 5 lembar. Itu langsung nanti selesai kita sarapan. Alhamdulillah tuh sarapannya sudah mulai digelar, sudah siap. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, ada masukan, saran, dipersilahkan sebelum kita laksanakan waktu syuruk. Silakan kalau ada adik yang bertanya. Ada yang bertanya? Ini dari saya Jasad yang bertanya, Ustaz. Apabila ini sering saya pernah kejadian ada tabrakan ya, kecelakaan gitu, bukan tabrakan, kecelakaan di tol. Nah itu ternyata jenazahnya sudah meninggal itu, dan agak terpisah tuh.
apa kakinya, apanya gitu kan. Kaki sama tangannya ada yang terpisah dengan badannya gitu. Nah ini prosesnya gimana, Ustaz? Apakah langsung kita mandiin dulu atau kita bawa dulu ke rumah sakit, kita mandiin, atau kita eh, kumpulkan dulu tuh yang terpisah dari badannya atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak Teddy. Bagaimana jenazah korban kecelakaan atau jenazah korban musibah bencana alam? Kalau jenazah korban kecelakaan, umumnya yang pertama kita lakukan adalah lapor ke kepolisian. Karena SOP-nya adalah yang menangani kecelakaan awal adalah pihak berwenang di kepolisian. Nanti harus dibawa dari kepolisian jenazah ini ke rumah sakit. Nah, kita tidak bisa langsung mentang-mentang, oh saya sudah pandai nih memandikan jenazah. Ada jenazah meninggal di tengah jalan, kita bawa langsung ke rumah dimandikan. Tidak seperti itu. Ke pihak berwenang terlebih dahulu, laporkan ke polisi. Nanti jenazah itu kalau jasadnya berpisah, umumnya dibawa ke rumah sakit. Nanti diurusnya di rumah sakit, tidak di rumah sendiri. Kecuali dari pihak keluarga setelah lapor ke kepolisian, dia ingin urus sendiri, silahkan. Kalau jenazah itu sudah berpisah jasadnya, maka yang harus kita perhatikan adalah itu darah itu akan keluar terus. Seperti kami ketika dapat tugas memandikan korban tsunami beberapa tahun lalu di Banten. Tubuhnya telah terbentur batu, terbentur karang, terbentur tanah. Dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Pakaiannya masih lengkap semua, ketika kita buka, itu sudah aroma jenazahnya luar biasa. Maka kita pakai masker bisa 3 lapis, kita semprot sama minyak wangi. Untuk baunya aja kita sudah tidak tahan. Kalau tubuhnya sudah banyak luka-lukanya, maka di atas kain kafan diletakkan plastik. Nah, ketika kami memandikan di rumah sakit tidak ada plastik. Karena sudah jam 2 malam, akhirnya sudahlah kita bungkus langsung saja dengan kain kafan. Selesai, kita bawa ke rumah duka, selesai sholat subuh, kami dihubungi. Assalamualaikum Pak Ustaz, ini kok kain kafan jadi merah semua. Ini azab apa Pak Ustaz? Saya bilang bukan azab, ini karena tidak dibungkus dengan plastik. Kami datang kembali ke rumah duka, kami bungkus dengan plastik, kami bungkus kembali dengan kain kafan. Artinya korban kecelakaan dilaporkan terlebih dahulu ke pihak yang berwajib. Karena selama ini kita pun tidak bisa diizinkan langsung memandikan korban kecelakaan. Dan tidak semua orang akan bisa. Karena kecelakaan ada yang isi keluar. Oh itu luar biasa. Mudah-mudahan mental kita kuat. Jadi intinya ada SOP tersendiri bagaimana kita memandikan jenazah korban kecelakaan. Kalau tidak salah ingat di rumah sakit Fatmawati itu ada menyimpan, kalau kita pernah kakinya diamputasi atau tangannya diamputasi, itu ada tempat penyimpanan anggota tubuh. Pernah satu kejadian, ibu itu bilang, Pak Ustadz, Bapak dulu diamputasi di Fatmawati, kakinya masih ada di sana, bagaimana? Kalau bisa diambil, kita bawa sama-sama dalam proses memandikan, kita mandikan, nanti dikuburkan bersama. Tapi kalau sudah tidak bisa, qadarullah. Dan ternyata bisa diambil, diurus, lalu kaki yang dulu diamputasi dibawa, dimandikan sama-sama ketika kondisi memandikan jenazah. Intinya ketika ada yang meninggal dalam kondisi kecelakaan, kita lapor terlebih dahulu ke pihak yang berwajib. Terima kasih banyak. Kita insya Allah sudah masuk waktu suruk. Kita tutup sementara. Setelah itu kita masuk materi kedua dengan materi praktek memandikan dan mengkafani jenazah.
Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.